Oke, baik. Di sini perkenalkan saya Fia Salsabila Ramadhani dari kelas Jaringan Komunikasi Data A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai lapisan aplikasi. Oke, sini pertama ada layanan pada layar aplikasi. Jadi di sini ada 7 layer. Yang pertama, layer aplikasi. Layer application ini digunakan untuk pertukaran informasi antara program komputer dan juga berfungsi sebagai antarmuka aplikasi. Nah, pada layer aplikasi ini ada banyak sekali protokol pada aplikasi dan juga ada banyak protokol baru yang selalu dikembangkan. Beberapa protokol yang sering digunakan adalah HTTP, terus FTP, kemudian TFTP, IMAP, dan juga DNS protokol. Kemudian yang kedua ada layer presentation. Dia bertanggung jawab atas konversi data, membentuk atau mempresentasikan data, kemudian juga mengkompres data sesuai dengan cara data dikompres oleh perangkat tujuan, dan juga mengenkripsi data sesuai dengan cara data dideskripsi pada perangkat tujuan. Karena untuk menyajikan sesuai pada perangkat tujuan, biasanya konversi yang digunakan ialah format GIF, JPG, PNG untuk foto, dan juga QuickTime MPG untuk video. Kemudian yang kelima itu pada layer 5 ada namanya session. Nah, session ini bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi antara dua terminal agar selalu saling berhubungan. Nah, untuk session ini menggunakan NetBIOS dan PPTP. Kemudian pada layer keempat itu terdapat transport yang bertanggung jawab atas pembagian data menjadi segmen-segmen dan juga menjaga logika end-to-end dan juga sebagai menangani error atau error handling. Sini menggunakan TCP UDP. Kemudian yang selanjutnya ada network. Ya, network ini bertanggung jawab untuk membaca IP address dari paket. Bisa menggunakan router, layer 3 switch. Kemudian selanjutnya untuk layer 2 terdapat data link yang bertanggung jawab untuk membaca MAC address dari data paket. Nah, di sini gunakan switch. Kemudian layer paling dasar yaitu adalah physical. Nah, layer physical ini bertanggung jawab untuk proses data dan mentransfernya melalui media seperti kabel. Bisa menggunakan host, NICS, dan juga kabel. Oke. Nah, selanjutnya ini ada proses komunikasi layar aplikasi dengan transport. Tadi saya sudah menyebutkan ada UDP dan TCP. Nah, untuk yang protokolnya pertama ini, saya akan membahas mengenai Transmission Control Protocol atau TCP. Di sini dijalankan dengan membangun komunikasi connection oriented, yang mana berarti menciptakan koneksi terlebih dahulu sebelum mengirimkan segmen pada destination. Nah, untuk contoh aplikasi yang menggunakan ini biasanya pengiriman email, HTTP, dan juga TFTP. Nah, untuk yang gambar sebelah sini adalah TCP Connection Termination. Nah, pada dalam komunikasi TCP, hal ini digunakan untuk menutup koneksi yang telah terjalin sebelumnya. Jadi, dibutuhkan two-way handshake untuk menutup satu arah session. Jadi, karena untuk menutup dua arah session dibutuhkan 4 kali pertukaran data. Dua arah session itu client server dan juga server client. Nah, jadi istilahnya diperlukan sebelum pergi itu melapor terlebih dahulu. Jadinya ada sesi pelaporan terlebih dahulu sehingga terjadi 4 kali pertukaran data. Oke, kemudian yang kedua ada User Datagram Protocol atau UDP. Di sini UDP memiliki overhead lebih rendah karena bersifat connectionless, yaitu tidak menjalin koneksi sebelum mengirim, berbeda seperti TCP, dan juga UDP lebih sederhana dari header-nya. Aplikasi yang menggunakan UDP bisa memerlukan delay serendah mungkin dan bisa menoleransi hilangnya beberapa data. Untuk contoh aplikasi yang menggunakan UDP yaitu DNS, SNMP, DHCP, RIP, streaming video, dan online game, dan juga VoIP. Oke, kemudian di sini adalah header-nya. Oke. Nah, kemudian di sini ada tabel berisi perbedaan dari TCP dan UDP. Ini lebih reliable nih, unreliable, cepat, dan low overhead. Kemudian untuk connection-nya dia oriented dan dia connectionless. Kemudian dia juga untuk yang TCP mengirim ulang data yang hilang, kalau ini tidak ada pengiriman ulang sama sekali.
overhead-nya juga lebih besar, seperti 20 bytes dan juga overhead 8 bytes di sebelah sini. Ini untuk contohnya web, email, file transfer, dan juga untuk yang UDP contohnya video streaming dan VoIP. Nah, kemudian kita lanjut mengenai bagaimana sih alur proses protokol HTTP itu. Tadi sempat kita singgung-singgung mengenai HTTP. Jadi untuk proses singkatnya, itu pertama dari browser atau user atau klien, itu mengirimkan permintaan HTTP kepada server, lalu disalurkan kepada internet. Lalu server menerima permintaan tersebut, lalu merespon HTTP request tadi, dan juga membuat respon dan akan mengirimkan data kembali kepada browser. Lalu dikirim kembali melalui internet, dan pada browser ada proses return data menggunakan JavaScript, dan juga ada updatean page content dari respon HTTP agar klien menerima respon dari server tersebut. Nah, kemudian membahas mengenai server mail seperti yang saya bahas singgung sedikit. Di sini ada 3 protokol utama dalam proses pengiriman server mail. Yang pertama ada IMAP, SMTP, dan juga POP. Untuk SMTP itu dipakai untuk mengumpulkan data dan kemudian mengirimkan email ke alamat email tujuan. Sedangkan POP dan IMAP dipakai untuk mempermudah user dalam membaca dan mengakses email secara remote. POP hanya menerima email satu arah saja. Nah, tapi perbedaannya ini karena POP hanya satu arah dan juga IMAP berfungsi secara dua arah. Untuk IMAP ini berfungsi dua arah dan juga dapat mensinkronkan perubahan yang dibuat oleh klien. Nah, kemudian kita bisa melihat alur proses protokol email. Yaitu yang pertama-tama, email yang akan dikirimkan terlebih dahulu akan disimpan pada server email atau mail server, seperti database gitu. Kemudian dikirimkan melalui SMTP pada internet. Nah, dalam email sendiri kan terdapat sebuah informasi yang menyebutkan tujuan penerima email, alamat asal pengirim, serta keterangan tanggal dan waktu pengiriman. Nah, saat penerima email sudah membuka dan membaca isi dari email tersebut, maka dapat diartikan penerima saat itu sedang mengakses mail server dan membaca file tersimpan dalam database server yang diperlihatkan melalui aplikasi dan browser oleh user. Jadi setelah dari internet, kemudian disimpan nih untuk sebelum dibuka oleh user. Nah, ini untuk pembukaannya menggunakan PHP atau IMAP. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.